Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Catur 960 Freestyle Chess God Challenge 2024 yang diikuti oleh 8 Super Grandmaster kawan. Ini perpaduan pecatur senior dan pecatur muda kawan. Pecatur nomor 1 dunia saat ini Magnus Carlsen, kemudian Ding Liren sebagai juara dunia klasik, ada Fabiano Caruana Alireza Kemer sebagai pemain tuan rumah asal Jerman, Nordicbek Abdussatrop yang kemarin berhasil memenangkan seri rapid kawan, ada Domare Jukukes ataupun juga pemain senior lainnya Levon Aronian. Nah, tadi malam memainkan babak knockout kawan dengan permainan yang sama yaitu catur 960 kawan. Nah, di babak knockout ini ada 2 game kawan setiap setnya. Jadi, di game pertama Nordicbek Abdussatrop menang atas Ding Liren. Kemudian Alireza Firoza berhasil mengalahkan Magnus Carlsen. Fabiano Caruana menang atas Domare Jukukes dan Vincent Kemer bermain remis. Masih ada kesempatan bagi para pemain yang kalah di game kedua nanti kawan. Apakah Ding Liren nanti akan membalas Abdussatrop ataupun Magnus Carlsen akan membalas Alireza Firoza? Kita lihat saja. Kemarin di sesi permainan round robin, permainan rapid kawan, Nordicbek Abdussatrop memimpin sesi rapid dengan 5,5 poin kawan. Dan hasil dari sesi rapid ini kawan menentukan posisi para pemain untuk berhadapan satu sama yang lain kawan. Nah, pada game knockout kawan di babak pertama, kita akan lihat permainan Magnus Carlsen yang dikalahkan oleh Alireza Firoza pada game pertama. Permainannya masih sama, catur 960 atau Vista Random. Admin kurang tahu ini urutan keberapa, acakan seperti ini kawan. Langsung saja kita ke permainan. Nah, di sini kita lihat jelas bahwa Raja benteng ini berada di sisi kanan yang biasa kita sebut dengan sisi raja kawan. Nah, biasanya juga di posisi ini ada beberapa pion yang tak terjaga para perwira ataupun raja. Tapi sementara ini kita lihat pion-pion ini terjaga semua kawan di baris belakang. Biasanya ada 1 pion atau 2 pion yang tak terjaga kawan. Kalau pion di sini masih ada kuda yang mengawal, ya semua pion sudah dikawal oleh para perwira dari baris pertama ataupun baris belakang, dan Alireza mengawali dengan pion E4, Magnus dengan pion E5. Mirip pembukaan pion raja kawan, cuma bedanya di sini menteri ini berada di posisinya raja, kuda posisinya bagus tetap di posisi di petak G dan kemungkinan akan rokade pendek kedua pemain. Karena rokade panjangnya sangat panjang di sini harus mengeluarkan beberapa perwira. Kalau di sisi kanan ini kuda berkembang dan langkah berikutnya bisa langsung rokade. Kemudian di sini kalau Stockfish menyarankan dengan kuda H3, pion B4 ataupun kuda berkembang ke petak E2 langsung, pion B4 dimainkan Alireza, begitu juga dengan Magnus kawan untuk membuka diagonal bagi gajah-gajahnya langsung di sini. Baru sekarang kuda H3 untuk segera rokade kawan, pilihan yang bagus agar tetap diagonal ini tetap berfungsi, tidak terblokade dengan pengembangan kuda di petak F3 tadi. Nah, di sini Stockfish juga menyarankan hitam melakukan hal yang sama bermain dengan kuda H6 ataupun dengan pion F6 kawan. Magnus memilih dengan pengembangan kuda ke E7. Terlihat menyerahkan pion kawan, tapi jangan diambil. Ini ya termasuk salah satu pengorbanan sementara, karena nanti kalian akan diserang dengan kuda G6, menyerang gajah dan juga pion di sini. Oleh karena itu Alireza memilih dengan pion F4 langsung. Nah, sekarang pion pukul pion tidak langsung diambil balik. Alireza memilih amankan raja rokade, sekaligus memberikan 2 tekanan bagi pion untuk coba direbut kembali. Kuda G6 lanjut Magnus. Nah, di sini juga membuka akses untuk menyerang kawan Magnus. Ada pion D3, kemudian gajah F6 lanjut Magnus. Kuda H6 juga disarankan oleh Stockfish kawan untuk mempercepat rokade. Magnus memilih menantang pertukaran gajah gelap. Nah, di sini engine menyarankan kuda ambil pion F4 saja yang terkuat kawan, tapi Alireza juga meladeni pertukaran gajah pukul gajah F6. Ambil balik oleh kuda, baru sekarang kuda ambil pion F4. Menteri naik sentralisasi kawan, engine lebih menyukai raja ini segera aman, rokade. Kemudian mungkin diikuti dengan menteri ke petak G3 ataupun juga langkah yang lain kawan. Ataupun menteri ke petak E5 ini pilihan dari Magnus, sentralisasi untuk mencoba menekan kuda di sini. Ada menteri G3, awas kawan, discover di sini temponya skat, menteri bisa jatuh. Nah, engine menyarankan hitam untuk melakukan pertukaran langsung kuda pukul kuda
amankan raja rokade juga bagus agar tidak kehilangan tempo kawan, tidak ada tempo skak jika kuda ini mau discover. Ataupun juga melakukan skak di sini untuk menghindari ancaman itu. Tapi Magnus keluarkan benteng untuk cepat aktif ke peta E8. Nah, kuda pukul kuda G6 skak, ambil balik oleh pion, terbuka lajur kawan. Ide dari Magnus Carlsen tadi menempatkan menteri di pusat seperti itu. Harapannya tadi terjadi pertukaran di petak G6. Benteng menteri berada pada posisi yang bagus untuk menyerang pion H2. Tapi Alireza langsung menukarkan menteri. Menteri pukul menteri E5, ambil balik oleh benteng. Kita temui permainan tanpa menteri di langkah ke-11. Benteng diangkat naik ke petak B3, persiapan digeser ke lajur C, ke lajur A untuk menekan pion-pion yang di sini kawan. Langkah bagus dari Alireza. Di sini ada pion A6, benteng A3, gajah pertahankan pion B7, kemudian benteng digeser ke lajur C kawan. Ada kuda mundur ke petak E8, jaga pion, diikuti sekarang kuda aktif. Siap menempati petak ini, menyerang pion ini, menyerang pion ini di langkah berikutnya. Baru sekarang rokade amankan raja ataupun dengan pion C6 menurut engine. Tapi ini juga posisi gajah akan terblokade oleh pion dengan pion C6 ini kawan. Posisi Magnus di pembukaan tadi kurang bagus sehingga sekarang posisi Alireza sudah sangat jelas bagus dengan aktivitas kuda yang siap akan ganggu nanti posisi petak-petak terang ini kawan. Berlanjut dengan langkah rokade dipilih oleh Magnus, di sini amankan raja, jelas kuda C5. Nah, gajah mundur kawan. Gajah pasif untuk menjaga area terangnya. Benteng digeser ke A3, pion jelas jatuh di langkah berikutnya. Carlsen aktifkan kuda kembali ke F6. Kuda caplok pion A6, Carlsen menukarkan gajah terangnya kawan. Dia bermain dengan kuda melawan gajah terang. Kemudian pion D5 tantang Magnus, diterima pion E pukul pion D5, kuda ambil balik pion D5 untuk jaga pion, ancam pion, siap manuver ke E3, ancam benteng, ancam gajah, terus doubling benteng di lajur E. Itulah mungkin rencana Magnus Carlsen. Pion A3 perkuat posisi pion, kuda ke E3, benteng bergeser ke E1, Magnus double benteng di lajur E, kemudian benteng C6 lanjut Alireza. Serang pion di sini, jaga pion di sini, dan Magnus mengawali permainan endgame sepasang benteng versus sepasang benteng dengan selisih satu pion di langkah ke-24. Benteng 8 naik ke E7, jaga pion. Di sini ada benteng D2, jaga baris keduanya kawan, dan persiapan raja untuk naik. Pion G5, pion H3, hentikan posisi pion untuk didorong lagi dan juga berikan ruang kawan. Ada benteng digeser ke F5 agar raja tidak naik di sini, diikuti dengan pion D4 lanjut Alireza. Benteng E1 skak, raja ke H2. Benteng F naik ke F1 dan persiapan pion ini mungkin didorong kawan dan ancaman skak mat di langkah berikutnya. Di sini Stockfish menyarankan benteng ini naik ke petak D3 yang terkuat. Tapi memilih benteng C yang turun ke petak C3, kemudian ada pion F5. Raja langsung naik kawan untuk menghindari tempo yang pion ini siap didorong terus benteng melakukan skak mat. Raja hitam juga naik ke H7. Benteng F2 tantang Alireza. Ditolak dengan pion F4 skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke F3 dan benteng G1. Lanjut Magnus. Magnus tetap mempertahankan sepasang bentengnya kawan untuk mempersulit pergerakan posisi putih karena pionnya ini juga sangat jelek posisinya dalam posisi terancam. Kalau tadi di sini kawan, benteng pukul benteng ambil balik oleh raja, benteng ini mundur kawan. Ya, kalian bisa bergerak, coba ancam pion di sini, ancam pion yang di sini. Ini sangat merugikan bagi hitam. Memang posisi hitam sudah sangat buruk kawan di sini. Benteng G1 pilihan dari Magnus, kemudian raja naik ke petak G4 ancam pion, raja naik ke H6, dan sekarang benteng ambil pion C7. Magnus kehilangan pion lagi kawan, walaupun tadi pion H4 ini langkah terkuat dari putih menurut engine. Tapi apa salahnya untuk mengambil materi? Toh raja ini aman-aman saja dari ancaman. Benteng naik ke petak E3, persiapan ke sini skak untuk mendapatkan pion yang di sini nanti langsung lari ke petak F5. Nah, pion G6 pilihan terkuat kawan, tapi juga tidak memberikan keuntungan yang lebih. Tapi Magnus memilih benteng G kembali di double, langkah blunder kawan.
Kalau tadi dengan pion ini didorong maju, setelah raja ini naik, baru benteng ini didobel yang terkuat. Nah, tadi dengan adanya pion memaksa raja ini bergerak ke peta F6 kawan. Ya, mungkin kalian bisa geser raja ini ke peta F7 terlebih dahulu untuk menghindari tempo di sini kawan. Apakah benteng ini bergerak ke sini untuk jaga pertahanan baris ke-6-nya? Nah, benteng ini digeser untuk berikan dukungan bagi pion. Posisi hitam memang sudah kepalang tanggung, sudah dalam posisi ambang kekalahan. Magnus blunder dengan benteng G ke E1 setelah benteng C6 skak ini kawan. Raja ke H5, benteng G6. Magnus menyerah di langkah ke-37 karena pionnya akan dipreteli satu persatu kawan. Sedangkan pionnya putih ini sangat bagus posisinya. Anggap saja permainan dilanjutkan dengan langkah, karena memang benteng hitam ini juga tidak bisa melakukan skak lagi kawan karena ada pion. Anggap contoh, coba menyerang pion yang di sini. Ya, benteng ini ambil pion G5 skak, raja mundur ke petak G6. Nah, sekarang gantian benteng satunya ambil pion yang di sini untuk melindungi pionnya sendiri juga kawan. Sudah kolaps posisi Magnus Carlsen. Itulah kawan permainan Alireza yang mengalahkan Magnus Carlsen. Di catur 960, Magnus Carlsen ini kurang beruntung kawan. Kemarin dalam permainan rapid pun hanya 2 kali menang. Menang atas Levon dan juga menang atas Ding Liren. Selebihnya kalah dan remis Magnus. Begitu juga dalam permainan standar, kontrol waktu 90 menit ini kawan. Magnus Carlsen kalah dan kontrol waktunya juga terbilang jelek kawan, menyisakan 29 detik, tapi tinggal 3 langkah berikutnya juga ada tambahan kontrol waktu. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.